apa kabar saudara semua? Sangat berbahagia bisa kembali lagi dalam Mutiara Malam hari ini ya. Sekali lagi malam ini kita ada edisi yang spesial. Kita ada guest ya. So kita tunggu dia akan join dengan kita. Saya mau memanggil untuk setiap saudara, mari jemput semua kawan-kawan dan keluargamu untuk kita sama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Welcome. Halo, praise the Lord. Yeah. Guys, kita sudah datang. Haleluya. Apa kabar, Opranis? Baik, Pastor. Sangat Sehat. berbahagia Pastor. malam ini boleh join ya dengan mutiara kita ya. Oh, haleluya. Betul. Ya, sangat senang sekali. Puji Tuhan. Apa kabar, Opranis? Sehat. Ya, puji Tuhan sehat. Diberi ya sangat luar biasa hari ini kabar-kabar untuk ya beri kesaksian. Ya. Very good. So kita sama-sama akan belajar dari hidup Opranis ya. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu bersama-sama. Dan saya rindu untuk sekali lagi menjemput setiap saudara join malam hari ini untuk bersama diberkati dalam mutiara malam kita ya. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Lirik pujian ini saya sangat diberkati. Dia berkata, biar kita hidup hanya karena atau untuk Tuhan saja. Amin. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Kebenaran yang menyelamatkan, Kau berikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendakmu dan janjimu. Ku nyatakan janjiku padamu. Saudara katakan dengan iman, kalau ku hidup, Yes, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap kamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yes, Lord. Bagimu, mataku tetap memandangmu dari kasih-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kekuatan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa hidup kami adalah anugerah. Sebentar kami akan juga mau belajar ya Tuhan, dari kehidupan seorang pribadi yang juga mencintai Engkau. Kami berdoa anugerah-Mu turun atas kami, dan biarlah kemurahan Tuhan menyertai setiap kami. Kami dikuatkan karena Engkau Allah menjadi sumber kekuatan kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Yes, haleluya. Yes, sekali lagi saudara yang terkasih, adalah sebuah
sebuah kebahagiaan untuk kita boleh bersama-sama belajar ya akan khususnya kehidupan seseorang ya. Mari Ofranis. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Amin. Tuhan itu baik ya. Sekarang Perindu, Ofranis boleh share dulu. Perkenalkan diri bagi setiap yang boleh join live malam ini. Asal saya nggak punya connection tidak berapa. Boleh perkenalkan diri? Halo. Boleh dengar? Ofranis boleh dengar? Sekejap. Sekejap. Keluar sekejap. Oke, sekejap. Ya. Oke, Ofranis boleh perkenalkan diri kepada setiap kita yang live malam ini. Dari mana? Satu kampung dengan mereka yang join live malam ini. Haleluya, haleluya. Nah, ya, sekarang mungkin ada connection problem ya dengan Ofranis. Ya, saya harap saudara boleh bersabar. Haleluya, haleluya. Ya, guys, kita mungkin dia ada connection problem. Kita tunggu sekejap ya. Oke, Halo. Tuhan, ya. Oke, silakan buat Sorry. perkenalan, Ofranis. Oke, ya, shalom semua. Shalom yang sedang tengok live CST pada malam ini. Bersyukur kesempatan pada malam ini dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk memberi sedikit kesaksian. So ya, saya perkenalkan nama saya Ofranis Betlisidun. Saya berasal dari Kota Belud, Sabah, dan sekarang saya tinggal dan bekerja di Selangor, dan saya juga bergereja dan melayani di gereja CST Subang Jaya. Ya, itu sedikit dari saya perkenalan. Welcome. Ayo, siapa yang dari Kota Belud boleh angkat tangan? Iya, sangat senang malam ini ya, Ofranis. Sekali lagi kita berdoa untuk semua connection semuanya sempurna ya. Oke, sedikit banyak Ofranis boleh share, bilangkan kamu terima Yesus secara pribadi. Ya, oke. Saya terima Yesus secara pribadi. Latar belakang saya memang saya seorang dari kecil saya memang Kristen, dididik oleh keluarga saya, dan saya menerima Yesus pada tahun 2007. Masa itu umur saya sekitar 14 saya kira, dan ya ketika itu saya terima untuk dibaptis. Dan ya saya dibaptis di salah satu gereja di Kota Kinabalu. Jadi ya seiringnya waktu saya masih mempelajari tentang kekristenan. Saya masih pengetahuan tentang kekristenan masa itu belum terlalu. Jadi ya secara pribadi masih belum. Jadi tapi seiringnya waktu saya ada satu
activity gereja saya dibawa oleh rekan satu gereja di mana activity itu adalah satu activity muda-mudi yaitu KKR, kebaktian kebangunan rohani, di mana selama 3 hari ya saya ingat itu. Seterusnya saya pada mulanya saya menolak untuk pergi, tapi ya diajak rekan, lepas itu saya pergi, saya join, dan ya di sana saya banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Juga di sana banyak hamba-hamba Tuhan yang memberi penjelasan yang lebih lagi tentang kekristenan. So, ya lebih dapat terbuka untuk mendalami kekristenan. So dalam satu sesi doa ketika itu ada doa di mana kami diundang ke depan jika sesiapa ada yang ingin juga kira menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi lah. Jadi saya saya pergi ke depan dan saya berdoa dan saya minta didoakan. Jadi saya kira saat itu Tuhan buka hati saya. So ketika saya didoakan itu saya rasakan ada sesuatu bila hamba Tuhan tuh dia sentuh kepala saya, dia doakan, saya betul rasa ada sesuatu yang mengalir dalam badan saya. So saya terus mengalir, menangis, pas itu terlutut. Jadi situ saya rasakan benar-benar Tuhan menjamah hati saya lah. Jadi situ saya berdoa sungguh-sungguh, minta pengampunan, saya undang Tuhan secara pribadi dalam hidup saya supaya ya ada dia mengubah saya, mengampuni saya. So ya dari sana saya mulai disitulah saya benar-benar dapat merasakan hadir Tuhan dalam kehidupan saya. Amen. Ya sampai sekarang ya sangat luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Luar biasa. Menurut Om Hanif, ketika kamu sudah terima Yesus secara pribadi, apakah perbedaan dari sebelum terima Yesus secara pribadi dengan sesudah terima Yesus? Ada tak perbedaan? Ya, boleh share dengan kita. Ya, memang ada perubahan. Sebelum saya mengikut kenal Tuhan, ya secara pribadi memang saya sifat yang tidak bagus. Lepas itu saya lebih suka ikut kawan-kawan yang jarang ke gereja, dan juga ya ada merokok, minum, semua tuh join. Lepas itu ikut kawan-kawan yang ada yang ikut pergi bertengkar. Saya tidak ikut lah, cuma saya tertarik lah untuk kepada tuh. Tapi ya puji Tuhan ya, setelah saya kenal Tuhan sangat luar biasa. Saya mulai ada tujuan hidup. Amen. Terusnya saya dapat saya sadar bahwa pentingnya kita ada sesuatu dalam kehidupan ini yang dapat mengubah kita, karena perbuatan buruk kita tuh akan mengakibatkan kita pada yang tidak baiklah ke hadapan kita. Dan juga sebelum saya kenal Tuhan saya punya tingkah laku tidak baik, lepas itu prestasi akademik saya juga tidak baik. Tapi setelah kenal Tuhan mengubah saya. Saya lebih belajar, senang, saya dapat meningkatkan prestasi akademik saya. Ya, dan juga saya lebih aktif ikut join activity gereja. Dan ya saya punya keyakinan keselamatan kepada Yesus dalam satu firman Tuhan yang saya benar-benar saya baca kita satu sana
lihat satu petikan firman Tuhan tuh dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kalau saya tidak silap. Tolong perbetulan saya kalau saya salah. Di situ firman Tuhan mengatakan ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So ya, saya percaya hidup yang kekal itu adalah selepas kita meninggal, ya kita tidak akan mengalami penderitaan lagi, dan ya bersama Tuhan Yesus di surga kita punya damai sukacita yang benar-benar. Sebab dalam Alkitab sudah tertulis kebenaran itu. Ya, Amin. itu Amin. sedikit. Haleluya, luar biasa. Boleh saya bertanya sedikit, masa kamu dulu sebelum terima Yesus ya, apa perasaan kamu ya ketika kamu belum mengundang Yesus secara pribadi? Apa yang kamu rasakan? Oke, yang saya rasakan ya seperti tidak halah tuju. Cuman saya rasakan ya saya tidak takut untuk melakukan perkara yang tidak baik. Lepas itu dengan mudah saya melakukan perkara-perkara yang semudah agresif macam itu. Lepas itu ya ada satu kekosongan juga dalam hidup yang tidak tentu, kita tidak macam mana cakap. Saya rasa macam ya lebih. Saya yakin bahwa ya, oke, sekejap saudara ya. Ya, sangat berbeza dan sesudah terima Yesus ya. Jadi saya yakin pasti ada sebuah perbedaan yang ya. Ya, Halo, ya, sorry, Ofrani sudah join lagi line saya ya, ya puji Tuhan. line saya tidak berapa bagus. Oh, oke, oke. Ya, Ya, sekejap ya. ya, saya tengok dulu. Boleh. Eh, Haleluya. suara saya boleh dengar, cuma Boleh dengar. kamera saya yang tidak aktif. Sekejap Ya, saya out tidak sih. nampak wajahnya. Ya, saya out. Haleluya. Ya, siapa-siapa malam ini yang mengenal Ofranis ya, boleh kasih komen. Haleluya. Ya, belum menikah, tapi Tuhan letakkan cinta Tuhan dalam hatinya. Ya, kita sabar sekejap ya saudara, hari-hari ini kita memang perlu sabar dengan connection internet kita. Ah, saya rasa saya punya kameranya dia boleh. Boleh? Oke, jika tidak boleh kamera, tak apa. Mungkin Ofranis boleh share dengan suara saja. Ya, oke. Boleh Ofranis share. Adakah beberapa ayat khusus yang melekat di hatimu? Ada ayat khusus, ayat firman apa yang menjadikan engkau sering dikuatkan dan menyentuh hatimu? Oke. Hmm. Ya.
Hmm. Amin. Hmm. Amin. 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 Yes. Amen. Amin. 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 Oke, puji Tuhan. Thank you, Om Franis. Semakin berkemenangan di dalam Tuhan ya. Oke, God bless you. Ya. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa Anda dan saya kita diberkati interview malam ini ya. Itu sangat berbeza sekali. So, saya sangat mendorong setiap Anda yang join live malam hari ini. Mari saudara, saya terus galakkan, saya terus dorong buat kita. Mari maju di dalam Tuhan. Mari bangun imanmu bagi Dia. Ada amin saudara? Malam ini juga saya mau memberikan pesan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 perkara bagaimana kita bisa menang ya. Kalau Ofranis berkata kalau kita bisa menang, kalau saya boleh kuat, itu karena ada ayat firman Tuhan, ada kekuatan dari firman yang menguatkan kita. Malam hari ini saya juga rindu untuk men-sharekan buat saudara, ada 3 kunci kemenangan kita dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama, mari kita punya mimpi. Ada amin ya. Setiap kita harus punya mimpi. Amin saudara. Anda yang sudah terima Yesus, Anda harus punya mimpi. Mimpi untuk apa? Hidupmu dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Anda yang belum terima Yesus, saya berkata, mari terima Dia. Mimpikan hidupmu berubah. Ada beberapa orang secara jujur share kepada saya, dan dia berkata, Pastor, kenapa sangat susah melepaskan keinginan daging? Pastor, kenapa saya jatuh bangun? Padahal saya mau. Tapi saya berdoa dan saya mau berkata malam ini, engkau harus punya mimpi. Orang yang punya mimpi pasti diikuti dengan sebuah tekad. Engkau harus rindukan itu. Engkau harus punya semangat. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan berubah. Ada amin saudara? Ya, pada khususnya firman Tuhan berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia ya. Dikatakan dalam Filipi 3 ini ajaib. Filipi 3 berkata ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang terkasih, mimpikan hidupmu hari ini itu akan berbeza pada hari ke depan. Mimpikan hidupmu hari ini akan berbeza 10 tahun ke depan. Ketika engkau memulai keputusan, engkau putuskan terima Yesus hari ini. Katakan amin. Yes. Ya, Paulus sendiri menyadari hidupnya tidak akan bisa menang tanpa ada penyalipan daging. Hidupnya tidak akan bisa menang tanpa dia harus mengenal yang namanya kuasa kematian. Jadi Anda dan saya harus lewati dulu. Namanya mematikan daging itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ingat, Anda perlu Roh Kudus.
Anda minta kekuatan Roh Kudus. Ya, tadi Ofranis ya, guys kita sudah share. Ada banyak perubahan terjadi ketika dia menerima Yesus secara pribadi. Dulu dia minum, mabuk, dia merokok ya, dan mungkin suka berpesta pora, tetapi selepas terima Yesus dia banyak berubah. Pada malam ini saya mau bertanya kepada setiap Anda yang join live. Sudahkah engkau berubah? Ada amin? Sudahkah engkau mengeluarkan buah pertobatan? Ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah terima Yesus secara pribadi, hidupmu harus berubah. Katakan amin. Katakan aku berubah. Katakan aku bisa berubah, ya. Dan hari-hari ini tanpa perubahan, hidup kita itu akan sangat berbahaya. Kita anak Tuhan tetapi kita tidak bisa berubah, itu berbahaya. Kita tidak tahu, tetapi mungkin kita menjadi bahagian 5 gadis yang bodoh. Saudara yang terkasih, mari berjaga-jaga. Mari berjaga-jaga. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Ya, yang kedua, saya mau berkata, harus ada tekad. Ya, saya minta maaf dengan bahasa Malaysia, tetapi kata tekad itu berbicara semangat, sebuah niat, sebuah komitmen, sebuah kesungguhan hati. Ketika engkau mau hidup berkemenangan, engkau harus ada tekad, engkau harus ada kemauan. Ada amin, saudara? Ketika tadi guys kita Ofranis berkata, ketika dia rasakan aliran Roh Kudus, ya, dia merasakan kerinduan besar untuk terima Yesus. Dan ketika dia terima Yesus, dia juga ada tekad untuk berubah. Jadi sesiapa yang Anda melihat siaran khususnya malam hari ini, saya mau berkata, masihkah engkau punya kerinduan berubah? Ada amin, saudara? Engkau harus ada kerinduan, engkau harus ada tekad, engkau harus ada semangat. Ada amin. Dan semangat itu harus diiringi dengan kerja keras, sungguh-sungguh. Kalau engkau, siapa di sini masih terikat dengan rokok, engkau harus putuskan itu dengan sungguh-sungguh, bukan sekejap-sekejap saja. Siapa yang engkau masih punya kebiasaan-kebiasaan lama, ya mungkin Anda terlalu biasa minum sikit-sikit apa, pastor? Kalau itu dengan tujuan yang baik. Kenapa pastor ada tujuan baik? Karena Alkitab berkata, satu kali Paulus pernah mendorong kepada Timotius sebagai seorang hambanya untuk minum sedikit anggur untuk kesehatan. Nah, saudara, persoalannya adalah keseringan kita meminum anggur, meminum alkohol hanya untuk sebuah happy hour, sehingga kita minum bahkan sampai mabuk. Dan saudara, saya mau berkata, Alkitab banyak menjelaskan, ketika kita ada di dalam sebuah titik mabuk, Tuhan sangat-sangat tidak suka. Kenapa? Akibatnya banyak. Orang mabuk dia tidak sadar. Orang mabuk akalnya sudah tidak positif lagi, tidak sehat lagi. Ada banyak hal. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Maaf kata, bahkan di dalam Alkitab itu jelas kita membaca, ketika Nuh, ya, Nuh itu adalah pemilik kebun anggur pertama di bumi. Ketika Nuh sudah menuai anggurnya begitu limpah, Nuh itu menikmati, tetapi hari itu dia over. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Hari itu, ya, hari itu dia tidak pakai baju. Sampai dikatakan Alkitab, dia sampai telanjang. Dan saudara, saya mau berkata, sangat berbahaya ketika kita hidup di dalam kedagingan. Malam hari ini, biarlah masa lockdown menjadikan setiap Anda dan saya merenungi hidup kita, mengevaluasi hidup kita. Adakah hawa nafsu, adakah keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita minta Tuhan cabut dari hidup kita. Katakan amin. Yes. Ya, Anda perlu kerja keras, Anda perlu tekad, Anda perlu kesungguhan. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan dalam rohnya akan memberi kekuatan kepadamu. Amin, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Saudara, ketika engkau mau berubah, Anda perlu tekun untuk berubah. Anda harus sungguh-sungguh. Bukan hanya sekejap saya berubah, sekejap saya balik lagi. Saya mau berdoa untuk setiap saudara hari-hari ini. Mari punya kerinduan untuk betul-betul hidup baru. Katakan amin. Hidupmu bukan yang lama lagi, tetapi sesungguhnya yang baru telah datang dalam hidupmu. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa berkemenangan, saudara? Hidupmu harus digerakkan oleh karena fokus. Sekali lagi saya menekankan, hidup ini harus fokus. Katakan amin. Hidup yang tidak ada fokus adalah hidup yang sangat-sangat mudah jatuh. Hidupmu harus fokus, ya saudara. Khususnya dari tulisan Paulus ini lagi dan lagi Tuhan ingatkan. Dikatakan dia berkata bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus sendiri berkata, aku berlari-lari. Ya, dimulai dari apa? Dia tinggalkan dulu, dia tinggalkan yang lama. Setelah dia tinggalkan yang lama, dia harus mengubah fokus. Dengan apa? Berlari kepada Yesus. Saudara, persoalannya hari-hari ini, apa fokus hidupmu? Apa fokus hidup kita? Ketika engkau punya fokus kepada Tuhan, saya yakin engkau berlari-lari, engkau bersungguh-sungguh. Ya, bahkan dalam Ibrani juga berkata, engkau harus lepaskan bebanmu. Beban dan dosa itu merintangi kita saat kita berlari. Ingat saudara, hidup ini adalah perlombaan. Semua mengalami perlombaan iman. Siapapun kita, termasuk saya, kita mengalami atau masuk dalam perlombaan iman. Masihkah adakah iman? Tuhan berkata di bumi ini. Ketika nanti Yesus datang, Tuhan berkata dan mencari, masih adakah iman? Dan saya berdoa biar itu ditemukan dalam hidupmu dan saya. Ada amin? Malam hari ini, apakah di antara saudara Anda rela melepaskan keinginan daging? Apakah malam hari ini engkau rela masuk di dalam rencana Tuhan? Engkau harus buat keputusan. Ada amin saudara? Yes. Sebab apa? Karena Tuhan tidak mau melihat anaknya tidak fokus. Ya, Tuhan tidak mau melihat anaknya tidak fokus. Kenapa saudara? Seringkali orang yang sedang melakukan perlombaan kuda, kuda itu dipakai atau diletakkan yang namanya semacam teropong, yang membuat mata kuda itu dia hanya melihat ke depan. Ya, saudara, salah satu ayat ini punya latar belakang kejadian yang hari itu dalam perjanjian baru. Seringkali orang di Roma, mereka membuat perlombaan kuda. Dan kuda-kuda yang akan bertanding diletakkan sebuah teropong yang membuat kuda ini tidak bisa lari ke kanan dan ke kiri, tapi matanya hanya melihat ke depan. Dan saat setiap kuda itu berlomba, maka kuda yang semakin dan paling cepatlah akan menang. Tapi saudara ingat, perlombaan ini mereka dipasang teropong. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka, khususnya bahagian kanan dan kiri. Mereka hanya lihat ke depan. Sekali lagi, contohnya seperti saya malam ini sedang live. Saya selalu lihat ke depan, kepada bulatan kecil kamera. Ya betul saudara, saya harus fokus. Saya tidak bisa lihat kanan dan ke kiri. Kalau toh saya lihat, saya tidak boleh banyak melihat. Saudara, adakah fokus dalam hidupmu? Sama halnya dengan ketika Anda mengemudi. Setiap orang yang tahu mengemudi, mereka tidak mungkin mengemudi, dia hanya lihat ke belakang. Sekalipun ada cermin untuk melihat ke belakang dan ke kanan kiri. Tetapi semuanya itu sangat-sangat jarang kita harus lakukan. Ketika Anda mengemudi, Anda perlu fokus ke depan. Sama halnya mengikut Yesus. Saya berdoa agar setiap saudara malam hari ini, mulai malam ini, Anda fokus.
fokuskan seperti kerinduannya Paulus. Dia berkata apa? Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada amin, saudara? Biar suami istri mulai malam hari ini juga fokus. Ya, anak-anak juga semua fokus. Ya, jangan gara-gara kita melewati lockdown sehingga terlalu banyak happy hour. Bahkan tidak sedikit yang mungkin melewati lockdown, ada banyak rumah tangga hancur. Ya, mungkin ada banyak bahkan hubungan suami istri semakin cool, semakin renggang, semakin jauh. Padahal sebetulnya seharusnya masa-masa lockdown itu membuat kita semakin dekat. Suami istri harus semakin dekat. Katakan amin. Yes, Anda yang sedang duduk dengan suami istrimu, kalau perlu peluk dia dan katakan I more and more love you. Haleluya. Anda yang muda-mudi, Anda semakin juga fokus. Kalau perlu banyak berdoa untuk jodoh. Ya, pakai saudara hari-hari ini. Lock your heart to Jesus. Semakin kita mencari Tuhan, bangun mezbah altarmu, dan biarlah engkau dan saya ditemukan selepas lockdown. Hati kita semakin on fire buat Tuhan. Hati kita semakin menyala-nyala buat Tuhan. Hati kita semakin haus dan rindu akan Tuhan. Ada amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah malam hari ini akan menjadi sebuah malam di mana engkau membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Jadi ingat 3 kunci tadi saudara, biar hidup setiap kita berkemenangan malam hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Ada satu lirik pujian yang saya sangat diberkati. Lagu ini berkata bahwa hidupku adalah penyembahan. Dan saya berdoa biar Anda dan saya juga punya komitmen seperti ini. Kuduskan kami. Yes Lord. Biar kami boleh menikmati hadirat. Haleluya. Haleluya. Pujian syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Yes Lord. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujikan dari hatimu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi pujikan ini saudara. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan dari hatimu, sadar bila ku ada
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Saudara, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku menyembah. Biar segenap hidup kami persembahkan kepadamu, Tuhan. Ku tahu, yes Lord, hidupku adalah penyembahan. Thank you Lord. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kiralaya shikarananayamu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami ya Bapa, karena Engkau membuat kami berharga ya Tuhan. Hilalaya shikaratayamu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Oh yes Lord. Ku tahu Tuhan. Oh haleluya. Adalah penyembahan. Thank you Jesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Yes, yes Lord. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti live malam ini, yang sedang bergumul dengan keinginan daging. Hamba berdoa agar mereka sadar ya Tuhan, bahwa hidup yang Kau berikan buat mereka itu berharga. Dan malam ini menjadi malam kemenangan, karena mereka berani memikul salib. Mereka berani, bahkan mereka menyalibkan keinginan daging mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pesan firman-Mu malam ini dari guest kami, bahkan dari firman Tuhan yang kami pelajari malam ini, akan merema buat kami sebelum kami tidur. Damai sejahtera-Mu melingkupi atas kami, dan esok hari kami benar-benar punya karakter baru,
punya kebiasaan baru, karena Tuhan yang sudah membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap mereka yang mengikuti live malam ini, diberkati semua keluarga-keluarga, bahkan suami istri semakin mengasihi Tuhan, dipererat hubungan mereka dalam kasih Kristus, bisnis pekerjaan mereka diberkati ya Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah setia sampai akhir mengikuti Mutiara Malam. Biar engkau diberkati hari ini sampai selamanya. God bless you.